Di malam hari ini kita akan membahas tentang 10 wanita yang sangat malang nasibnya. Dia terlaknat dan terancam masuk neraka. Padahal seorang wanita itu, Nabi SAW menghabarkan kepada kita lebih mudah untuk masuk surga dibandingkan laki-laki. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabis samaniyata syi'ti." Apabila seorang wanita berupaya untuk menjaga salat 5 waktunya, menjaga puasa Ramadannya, sangat taat kepada suaminya dan menjaga kehormatannya, maka wanita itu akan dihadapkan kepada 8 pintu sorga dan dikatakan kepadanya, silahkan masuk ke dalam sorga dari 8 pintu sorga yang kau sukai. Artinya bahwa wanita masuk sorga lebih mudah dibandingkan laki-laki. Tapi kenapa pula Nabi SAW ketika diperlihatkan neraka, dia mengatakan, "Ittala'tun nara fa idza aktsara ahliha nisa." Aku diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan para penghuninya adalah kaum wanita. Lalu siapa saja wanita-wanita yang malang nasibnya di akhirat, bahkan terlaknat dan terancam neraka? Ada 10 wanita yang disabdakan Nabi SAW. Siapa saja mereka? Yang pertama, al-mar'atul lati taghdhibu zawjuha, seorang wanita yang suaminya marah kepadanya. Dan itu berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha." Rawahul Bukhari. Apabila seorang suami memanggil istrinya untuk berhubungan suami istri, tiba-tiba kemudian wanita itu atau si istri itu menolak ajakan suaminya, sehingga suaminya marah, sehingga dia tertidur di atas kemarahannya, maka para malaikat akan melaknat wanita itu sampai di waktu subuh. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan malaikat, maka ada malaikat-malaikat itu yang bertugas dan ditugaskan Allah hanya untuk melaknat. Dan salah satu orang yang akan dilaknat para malaikat adalah wanita yang membuat emosi suaminya, yang membuat marah suaminya. Ini yang pertama. Yang kedua, nisaun kasiyatun ariyah, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dan itu berdasarkan Abi Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, "Sinfani min ahli nar lam arahuma." Ada 2 kelompok, kata Nabi SAW, termasuk penduduk neraka, dan aku tidak pernah melihatnya. Maksudnya Rasul tidak pernah melihat 2 kelompok ini di zamannya. Salah satunya Nabi SAW menyebutkan kelompok ini, wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil mailati la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la tujadu min masirati kadza wa kadza. Rawahu Muslim. Seorang wanita yang berpakaian tapi telanjang, maknanya dia berpakaian tapi telanjang. Boleh jadi karena mungkin pakaiannya tidak sempurna, hanya mengandalkan kepada gaya dan mode, mengikuti gaya-gaya barat,
ataupun gaya-gaya orang-orang fasik, atau mungkin pakaiannya kurang tebal sehingga transparan, atau mungkin pakaiannya terlalu ketat sehingga membuat lengkukan-lengkukan tubuhnya, itulah yang disebut nisaun kasiyat ariyat, yang berjalan melenggak-lenggok seperti punuk unta yang sedang bergoyang. Wanita ini tidak akan dimasukkan ke dalam sorga, bahkan tidak akan mendapatkan baunya sorga, padahal baunya sorga bisa tercapai dari jarak sekian ke sekian. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di zaman Nabi SAW atau di zaman jahiliyah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tabarrujna tabarrujil jahiliyatil ula, janganlah kalian berdandan seperti dandanan jahiliyah. Seperti apa dandanan jahiliyah itu? Ada yang mengatakan bahwa dandanan jahiliyah itu karena mereka ketika memakai kerudung nampak rambut di depannya, kemudian nampak lehernya, kemudian menggunakan anting-anting di kaki ataupun gelang di kaki sehingga kalau berjalan itu terdengar suaranya. Itulah tabarrujnya jahiliyah. Tapi di zaman sekarang bukan hanya sekedar membuka leher, membuka depan kepala, bahkan semua kepalanya terbuka, bahkan semua badannya terbuka. Na'udzubillah. Artinya wanita-wanita seperti ini lebih jahiliyah dibandingkan jahiliyah. Dan itu hanya ada di zaman sekarang, tidak ada di zaman Nabi atau di zaman jahiliyah sekalipun. Dan wanita seperti ini terancam oleh neraka. Yang ketiga, al-mutasyabbihat minan nisa'i birrijal, wanita-wanita yang ingin menyerupai laki-laki. Dan itu disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Semoga Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan ataupun perempuan yang menyerupai laki-laki. Lihat di zaman sekarang, pakaian wanita itu terkadang persis seperti laki-laki. Biasanya kalau perempuan itu kan identik pakai abaya, tidak ada lengkukan kakinya, betul-betul lurus pakaian dari atas sampai ke bawah. Tapi di zaman sekarang lihat banyak wanita-wanita yang menggunakan levis, celana jeans, celana ketat, kaos laki-laki, bahkan dipotong rambutnya ala laki-laki, bahkan cara jalannya pun seperti laki-laki, cara bicaranya seperti laki-laki. Maka wanita-wanita seperti ini terlaknat, karena wanita ini punya tabiat kelembutan, rasa malu. Itulah tabiat wanita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, an-nahi'atu, wanita-wanita yang suka niyaha. Apa itu niyaha? Niyaha itu artinya menolak takdir saat orang-orang yang dicintainya meninggal dunia. Boleh jadi ayahnya meninggal dunia, suaminya meninggal dunia, anaknya meninggal dunia, kemudian dia pun meraung-raung, mengguling-gulingkan badannya, merobek-robek pakaiannya, kemudian berteriak-teriak, menangis kencang, menolak takdir. Itulah naihah. Nabi SAW bersabda, laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bidakwal jahiliyah, rawahul Bukhari. Bukan termasuk umatku, kata Rasul, orang yang memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian ataupun pesak ataupun berteriak-teriak ala jahiliyah saat ada musibah yang menimpahnya. Maka niyahah itu tidak dibolehkan, haram hukumnya, karena akan mempengaruhi si mayat, karena akan diazab si mayat itu karena niyahahnya atau tangisan ratapannya orang yang hidup. Makanya dahulu ketika Ummu Sulaim meninggal putranya Abu Talha, namanya Abu Umair, yang masih kecil, keluarganya menangis. Maka kata Ummu Sulaim mengatakan, keluarlah kalian. Kalau kalian tetap menangis, keluar kalian dari rumah ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor lima, al-mar'atu al-mubalaghatu fil haddad. Seorang wanita yang sangat keras hati, seorang wanita yang susah memaafkan suaminya,
seorang wanita yang kasar, seorang wanita yang justru dia ingin memegang tampuk kekuasaan rumah tangga, seorang wanita yang egois, seorang wanita yang ingin menang sendiri, seorang wanita yang mengajak bertengkar dengan suaminya. Maka seorang wanita seperti ini juga terancam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan terlaknat. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan apabila seorang suami dan istri bertengkar, harusnya seorang wanita tidak harus melihat salah siapa, dirinya atau suaminya, tapi wanita yang salihah dan wanita penghuni surga, dia ambil tangan suaminya dan mengatakan, wahai suamiku, maafkan diriku, aku tidak bisa memejamkan mataku sampai kau memaafkan diriku. Jadi jadilah wanita lembut. Kemudian juga yang nomor 6, al-washimatu wal mustawshimah. Nabi SAW mengatakan, la'anallahu al-washimah wal mustawshimah. Allah melaknat wanita-wanita yang ditato, ataupun wanita-wanita yang mentato dan yang minta ditato, dua-duanya dilaknat. Lihat wanita sekarang, konon katanya tato itu untuk memperindah, mempercantik. Yang ada tato ini memfitnah, bahkan merusak ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wanita-wanita yang ditato dilaknat, terancam masuk neraka. Kemudian yang nomor 7, al-mar'atu al-musta'tirah, wanita-wanita yang suka mengumbar wewangian ke orang lain. Kata Nabi SAW, ayyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyatun. Siapapun wanitanya yang menggunakan wewangian, kemudian dia keluar sengaja ingin memfitnah laki-laki sehingga baunya tercium laki-laki, maka Rasul mengatakan wanita itu seorang pezina. Nauzubillah. Kemudian yang nomor 8, al-mar'atul lati tatlubu talaqa biduni udhrin syar'i, wanita yang memaksa meminta talak kepada suaminya tanpa ada uzur. Maka Nabi mengatakan, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqa min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Siapapun wanitanya yang meminta kepada suaminya untuk diceraikan tanpa ada alasan, maka haram padanya bau surga. Apa alasannya? Apakah hanya alasan dunia Anda minta cerai? Ketika suami Anda berada di atas dunia, kerja layak, gaji pantas, Anda senang bersamanya. Ketika Allah uji kemudian dengan menganggur dan dia sudah berusaha untuk bekerja tetapi Allah belum beri kesempatan untuk bekerja, tiba-tiba Anda kemudian meminta cerai. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau alasan yang lain yang bukan alasan syar'i. Kemudian yang nomor 10, yang nomor 9, seorang wanita yang menghena rambutnya dengan warna hitam. Nabi SAW mengatakan, rubahlah uban kalian tetapi jauhi warna hitam. Boleh kita merubah uban-uban yang sudah menumbuh, tapi jauhi warna hitam. Tapi di zaman sekarang, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat wanita-wanita di zaman sekarang, karena ingin tampil muda, dia pun berani melanggar syariat Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya dengan cara mewarnai rambutnya dengan rambut yang hitam. Padahal ini sangat diharamkan dalam Islam. Anda boleh mewarnai dengan warna lain, tapi jangan warna hitam. Kemudian juga yang terakhir, yang nomor 10, wanita-wanita al-muhallalalah, artinya wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya talak 3, otomatis tidak bisa kembali kepada suami yang pertama, dia harus menikah lagi. Tetapi ada wanita-wanita yang kemudian berpura-pura menikah dengan orang lain hanya 1 hari 2 hari kemudian cerai, kemudian ingin kembali kepada suami yang pertama. Maka wanita seperti ini terlaknat, tidak boleh. Kalau dia menikah lagi, ya harus betul-betul menikah menjadi seorang istri. Jangan mencari-cari supaya dia diceraikan dan bisa kembali kepada suaminya yang lama, tetapi hiduplah seperti layaknya seorang istri. Sampai boleh jadi Allah takdirkan kemudian bercerai karena sebuah alasan, Anda boleh balik kepada suaminya. Tapi kalau Anda kemudian menikah dengan suami yang kedua, kemudian membuat gara-gara supaya cepat dicerai dan bisa kembali kepada suami Anda, maka tidak boleh, haram hukumnya. Dan
juga ada tambahan wanita-wanita yang mencukur halis, wanita-wanita yang menyambung rambut, wanita-wanita yang mengikir gigi, dan banyak lagi wanita-wanita yang nasibnya akan malang pada hari kiamat karena terlaknat dan terancam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ibrah dan peringatan bagi kaum hawa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.